Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 5 di tahun ajaran 2020-2021. Di sini Bu Ida akan memberikan materi agama pelajaran 1. Mari belajar Al-Qur'an dan surat At-Tin. Simak baik-baik ya anak-anak. Pelajaran 1, mari belajar Al-Quran Surat At-Tin. Orang Islam membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa begitu? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar dan teristimewa di antara sekian mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah kepada kita, para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Nah, ini ada gambar 1.1 membaca Al-Quran. Jadi anak-anak dibiasakan sejak kecil kalian sudah membaca Al-Quran. Ayo membaca Al-Quran Surat At-Tin. Membaca Surat At-Tin, kita harus memulainya dengan isti'adzah dan basmalah. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, dhammah, sukun, dan tasydid pada huruf Al-Quran. Contoh huruf bertasydid, huruf T. At-T dibaca at-T. Nomor 2, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Nomor 3, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Nomor 4, contoh wattini. Bunyi wa langsung dihubungkan ke huruf ta, bertasydid, dibaca watti. Ada 2 huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Nomor 5, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Nomor 6, cermati bapak atau ibu guru ketika membaca dan melafalkan ayat Al-Quran. Nomor 7, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Nomor 8, bacalah surat At-Tin berikut ini dengan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin. Dan demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah
adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Contoh huruf yang dapat bersambung ke kiri ataupun ke kanan ini ada di tabel ya anak-anak, kalian lihat sendiri. Itu di akhir ada ya, o, bo, zo, ka. Tabel yang bawah ada huruf yang dapat bersambung hanya ke kanan. Perhatikan contoh huruf dan tulisannya ya anak-anak. Materi selanjutnya adalah menghafal surat At-Tin. Cara mudah menghafal mulailah dari ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal. Lanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama sampai hafal. Kemudian ayat ketiga. Untuk memantapkan hafalan tersebut, ulangilah seraya meminta kepada ayah dan ibu untuk menyimak hafalanmu ayat 1, 2, dan 3 sekaligus sampai mahir. Setelah 3 ayat di atas hafal dan lancar, maka hafalan lanjutan ke ayat 4 sampai lancar. Setelah itu ayat kelima dibaca berulang-ulang sampai hafal dan lancar. Untuk memantapkannya, hafalan ayat pertama sampai ayat kelima, ulangilah hafalan tersebut sampai selesai dengan minta bantuan ayah atau ibu atau temanmu untuk menyimaknya. Nah, setelah kelimanya sebelumnya hafal dengan mahir dan lancar, maka hafalan boleh dilanjut ke ayat 6. Karena ayatnya panjang, caranya seperti menghafal ayat pertama, yaitu diulang-ulang sampai hafalan mahir dan lancar. Untuk memantapkan hafalan ke-6 ayat sebelumnya, maka bersabarlah mengulangi kembali hafalan ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Setelah itu baru boleh melanjutkan hafal ayat ke-7 dan ke-8. Terakhir, semua hafalan dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8 surat At-Tin harus bagus dan mantap, baik hafalan maupun panjang pendek bacaan dan pelafalan setiap huruf. Dengan demikian, sudah siap untuk diuji di depan bapak atau ibu guru maupun teman kalian. Insya Allah aku selalu menghafal Al-Quran surat At-Tin. Semangat ya anak-anak. Ayo kita menulis surat At-Tin. Anak-anak harus punya prinsip, aku dapat menulis Al-Quran dengan baik. Karena menulis huruf Al-Quran akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Nah, untuk lebih jelas kita perhatikan contoh berikut ini ya. Seperti ini ya anak-anak, kita menyalin surat At-Tin di bawah ini ke atas garis yang tersedia di sebelahnya dari ayat pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Insya Allah aku selalu berlatih menulis Al-Quran surat At-Tin. Nah, jadi kalau menulis huruf surat itu harus dimulai dari kanan. Perhatikanlah makna kandungan surat At-Tin. Bacalah Al-Quran surat At-Tin dan artinya seperti berikut ini. Jadi anak-anak membaca suratnya ayat per ayat, kemudian bacalah juga artinya. Mengapa dinamakan surat At-Tin? Ya, surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat.
dan termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Kandungan surat At-Tin yang pertama, buah tin dan buah zaitun, ungkapan tentang Damaskus atau tempat yang diutus Nabi Nuh alaihi salam, dan Baitul Maqdis, tempat diutusnya Nabi Isa alaihi salam. 2. Bukit Sinai, yaitu sebuah gunung bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, negeri yang aman dalam ayat 3 adalah Mekah. 4. Manusia adalah makhluk paling baik dan sempurna dalam bentuk. 5. Manusia akan berubah jadi paling hina jika tidak dapat mensyukuri nikmat Allah. 6. Hanya orang berimanlah yang akan tetap menjadi manusia sempurna dan terhindar dari kehinaan. 7. Rasulullah adalah uswatun hasanah. 8. Hanya Allah lah hakim yang paling adil. Setelah memahami materi dari Ibu Ida, ini ada rangkumannya ya anak-anak. Silahkan baca sendiri.